yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya kira masih sebenarnya sempat kemarin, jadi jawabannya kurang semangat ya. Ya, meskipun jika ada kesempatan kita masih diberikan kesempatan Tuhan. Dunia tanpa apapun. Dari atas ini saya juga menyapa bagi Bapak Ibu saudara semua yang saat ini bisa bergabung untuk beribadah secara offline, yang saat ini sedang live streaming melalui Zoom. Saya ucapkan selamat beribadah, kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama memujikan lebih dalam kemuliaan. Tidak ada kata yang bisa untuk menuliskan ibadah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hanya puji dan penyembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Semua
kita bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan. Bagaimana saat itu Bapak Ibu Saudara waktu pendapat hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya 108 ayat yang pertama sampai yang kelima. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai kamu yang kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke alam. Dan kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami bertahan dalam kerajaan surga. Kami bersyukur atas berkat kasih dan karya Tuhan yang Engkau telah nyatakan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami tidak kekurangan suatu apapun. Sebab hidup kami ada di dalam kendali tangan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Bapa pada kesempatan pagi hari ini, kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama berkumpul untuk datang dalam hadirat-Mu. Pimpin hati dan pikiran kami Bapa. Engkau yang telah layakan kami untuk menyembah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau juga terus persiapkan kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti disampaikan. Bila firman ini boleh menjadi makanan bagi kerohanian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah dari awal pertengahan di akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mau bersama-sama bersuka-cita, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Iya, masih luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Ya, baiklah, sudah luar biasa. Bapak Ibu, dari atas mimbar, saya mau melihat Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita mau bersama-sama bersuka-cita, senang-senang dulu. Kita lihat sama malaikat-malaikat Tuhan yang ada di surga. Meskipun dalam kondisi yang seperti ini yang tidak biasa, tapi mau kita katakan bahwa kondisi saat ini kita luar biasa. Sebab kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa dihadirkan dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama pujikan Ada Lagu di Dalam Hatiku. Kita mau keluarkan ekspresi kita dengan bebas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silakan. Boleh bertepuk tangan di bawah itu saudara. Ada lagu dalam hatiku. Ada lagu dalam hatiku. Tuhan Yesus, jangan kau tunduk besertaku. Hidupku semua satu. Yesus, Yesus Tuhan. Persembahan yang sudah kita berikan untuk Bapak Ibu yang ingin lupa untuk memberikan persembahan, boleh diberikan persembahan di kotak persembahan yang sudah disediakan. Namun jika Bapak Ibu yang saat ini menggunakan online dan juga belum bisa kesempatan memberikan persembahan, boleh transfer melalui gereja atas nama Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita. Tuhan kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa. Jika pada kesempatan saat ini dan anak-anak boleh memberikan yang terbaik maupun juga yang saat ini bisa memberikan, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati usaha mereka,
Bila setiap apapun yang mereka buat, Tuhan buat berhasil. Karena kami yakin dan percaya, Engkau Allah yang tidak akan pernah mempermalukan setiap anak-anaknya, Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan setiap anak-anaknya kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Ini juga saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andi Kartika Nugroho yang merupakan dari kerohanian kita. Mari kita akan sama-sama pujikan jalinan mulia. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucapkan terima kasih Bapa. Begitu besar kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Sampai hari ini kami masih Tuhan izinkan hidup, kami masih Tuhan izinkan bangun dari tidur kami dengan kondisi yang sehat. Terima kasih kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Bapa pada waktu ini sebagai rasa syukur kami untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, secara khusus kami rindu untuk mendengarkan firman. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Yesaya pasal 62. Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai dengan 12. Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai dengan 12. Silakan dibuka Alkitabnya.
Saya akan membaca ayat 1, nanti diteruskan jemaat ayat 2, dan silih berganti seperti itu sampai kita selesai. Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 12. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suruh. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatan datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, siapa yang di antara kita yang pernah di penjara? Belum ada. Ya, berarti belum ada di antara Bapak Ibu yang mempunyai status sebagai mantan narapidana, gitu ya. Kalau belum pernah di penjara, belum ada yang mempunyai status mantan narapidana. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kepada kita semua bagaimana nasib atau perasaan. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu bagaimana perasaan orang-orang yang di mana dia menjadi dulunya sebagai narapidana, dan kemudian dia sudah bebas.
Bagaimana perasaannya ketika dia datang kepada keluarganya, bagaimana perasaan dia ketika dia datang kepada lingkungannya di masyarakat. Ada seorang penjahat atau seorang hukuman yang dimana dia harus dihukum 12 tahun lamanya. Tetapi di dalam penjara rupanya dia tahu kesalahan dia menyadari, dan kemudian dia dibimbing oleh rohaniawan di situ, dia bertobat, dia mengakui kesalahannya, dan dia memperbarui hidupnya selama di penjara. Rupanya dari kelakuannya yang baik itu, dari pertobatannya itu membuahkan hasil. Dia mendapatkan potongan penjara, potongan hukuman yang harusnya 12 tahun dia jalani. Dia sudah menjalani 8 tahun, kemudian dia bebas. Perasaannya sungguh senang, dia senang sekali. Dia bebas dari hukuman, bebas dari penjara, dan dia bisa kembali pulang. Dengan bayangan, dengan dia sudah bertobat, dia sudah mengakui kesalahannya, memperbaiki kelakuannya selama di penjara itu, dan negara sedang melihat hal itu bahwa dia sudah bertobat, kemudian dia mempunyai kerinduan, dia bisa pulang pada keluarganya, dia dapat bekerja lagi, dia dapat bermasyarakat lagi. Tetapi rupanya ketika dia sampai di rumah, keluarga kaget, loh, rumah yang boleh kok wis boleh. Gue melarikan diri nanti, sudah melarikan diri. Kemudian dia menjelaskan bahwa dia sudah mendapatkan keringanan karena dia sudah tahu kesalahannya, dia mengakui, dia berbuat baik, dan sudah diwujudkan dalam penjara selama 8 tahun dia tidak bermasalah dan melakukan kegiatan yang baik, dan keluarga bisa menerima. Tetapi rupanya masyarakat di sekitar masih belum bisa menerima dengan baik. Masyarakat di sekitar masih mencurigai, oh itu toh mantan narapidana, oh itu toh orang yang dulu pernah melakukan pencurian, oh itu toh orang dulu yang pernah melakukan perampokan. Itu masih melekat dalam masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa menerima dia. Yang dia mempunyai bayangan nanti dia bisa bekerja, rupanya ketika dia melamar pekerjaan, dia ingin melakukan pekerjaan, banyak tempat-tempat pekerjaan yang menolak dia. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, itulah kehidupan manusia di dunia ini. Kehidupan manusia di dunia ini. Mereka belum bisa menerima orang-orang yang sudah mendapatkan keringanan, ya, meskipun dia dulu narapidana, dia dulu penjahat, tetapi sudah bertobat. Di dalam mindsetnya masih terbayang bahwa dia manusia yang lama, padahal sebenarnya dia sudah bertobat. Tetapi mari pada firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan lihat bagaimana orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan itu. Kita adalah orang-orang yang berdosa, seperti gambaran tadi, penjahat tadi, orang-orang yang layak dihukum oleh Tuhan, orang-orang yang tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi karena kasih-Nya, Tuhan sudah memulihkan kita. Bagaimana ciri-ciri orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan? Inilah judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana ciri orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan? Ada 5 ciri-ciri orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi pagi ini kita akan membahas 3 saja. Ada 5 ciri-ciri orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan itu mempunyai ciri khas, yaitu memiliki identitas baru. Orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan memiliki identitas baru. Mari kita akan baca dalam ayat yang kedua sampai dengan keempat. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu.
dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Ayat 12. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, Yesaya tidak jemu-jemunya memberikan pengharapan kepada bangsa Israel. Dia tidak jemu-jemu sampai nanti dia dipanggil oleh Tuhan. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Itu diungkapkan oleh Yesaya dalam ayat yang pertama. Karena Sion aku tidak dapat diam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti isu. Yesaya terus sebagai nabi yang dipilih oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, yang saat itu bangsa Israel sedang terburuk menjadi budak. Tetapi Yesaya sebagai penyambung lidah Allah yang sudah mendengar akan janji Allah kepada bangsa Israel, dia tidak jemu-jemu untuk terus mengabarkan berita sukacita ini kepada bangsa Israel. Dia tidak tinggal diam, tidak bisa berdiam diri. Dia tidak mau tenang sebelum hal itu terwujud, supaya bangsa ini betul-betul merasakan akan janji-janji Allah. Di mana salah satunya dia menyampaikan bahwa nanti bangsa ini akan mempunyai identitas baru. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena bangsa Israel ini sudah mendapatkan disiplin dari Allah, dia dihukum oleh Allah menjadi budak 70 tahun. Kalau tadi penjahat saja 12 tahun saja, ketika 8 tahun dia bebas, orang masih ngasih stempel apa? Mantan narapidana, mantan perampok, mantan penjahat. Apalagi ini 70 tahun. Ini sudah melekat dalam kehidupan bangsa Israel. Ini sudah menjadi ingatan bagi bangsa-bangsa di sekitarnya yang melihat bagaimana bangsa Israel menjadi budak. 70 tahun. 2 generasi melewati. Sehingga diperlukan sebuah identitas baru bagi bangsa ini, sehingga Yesaya menyampaikan bahwa semua raja, semua bangsa akan melihat kemuliaan Tuhan melalui bangsa ini, melalui bangsa pilihannya ini. Di mana di dalam ayat 12 Yesaya menyampaikan bahwa bangsa Israel akan disebut apa di situ? Bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan, yang dicari Tuhan, kota yang tidak ditinggalkan. Inilah sebutan baru, nama baru yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa yang ditebus, bangsa yang kudus, yang selalu dicari oleh Tuhan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Padahal bagaimana kalau kita melihat masa lalu bangsa ini, ya di mana di dalam ayat yang keempat, bangsa ini dulu adalah disebut sebagai bangsa yang ditinggalkan suaminya. Negeri yang tidak disebut lagi yang sunyi, negeri yang sunyi, karena hancur kerajaannya. Bangsa Israel ini dijajah menjadi budak. Dan mengapa dikatakan
yang ditinggalkan suami, karena penggambaran hubungan Allah dengan bangsa Israel itu digambarkan seperti hubungan antara suami dan istri. Ketika ada masalah, rupanya bangsa Israel yang digambarkan sebagai wanita, sebagai pihak istri, dia sudah tidak mau manut pada suaminya. Dia mulai melenceng menyembah kepada Allah lain, berzina kepada Allah lain, dan Tuhan menghukumnya. Tidak dalam perlindungan Tuhan. Tidak dalam perlindungan Tuhan. Itu sebutan bangsa Israel pada saat dia menjadi budak. Dan hal itu Tuhan bilang, ketika mereka menyadari akan kesalahannya, Tuhan menebus bangsa ini. Tuhan melindungi bangsa ini. Sehingga bangsa-bangsa lain menyebut bangsa ini adalah bangsa yang kudus. Bangsa yang senantiasa dilindungi oleh Allah. Yang selalu dicari-cari oleh Tuhan dan tidak pernah ditinggalkan dalam perlindungan Tuhan. Inilah ciri-ciri yang dipulihkan bangsa yang dipulihkan. Bahwa yang dikasih di dalam Tuhan. Dulu siapa kita? Kita adalah orang-orang berdosa. Dulu kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan sudah menebus Bapak Ibu Saudara. Yang dulunya kita menjadi orang berdosa, ketika kita menyadari kesalahan kita dan kita bertobat, kita mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita menjadi bangsa yang kudus, orang-orang yang kudus, orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Allah, orang-orang dalam perlindungan Tuhan, yang senantiasa Tuhan jaga. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, mari sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita punya identitas baru, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Memang ada yang tidak senang ketika kita menjadi orang yang sudah ditebus. Siapakah dia? Iblis. Iblis tidak akan senang ketika melihat manusia bertobat, ketika melihat manusia dipulihkan oleh Allah. Iblis akan selalu mengintimidasi kepada diri kita. Kita orang yang berdosa, kamu dulu orang yang berdosa, kamu disini tahu selingkuh, kamu disini tahu nyolong, kamu pernah merampok, kamu pernah melakukan kejahatan, perzinahan dan lain sebagainya. Iblis akan selalu mengintimidasi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Ingatlah bahwa Tuhan sudah memberikan identitas baru. Seperti narapidana yang bebas tadi. Keluarga bisa menerima, tapi masyarakat akan selalu mengecap itu mantan orang jahat, mantan perampok, dan akan menjadi apa istilahnya? Gunjingan. Nah, itu yang otomatis kita akan mendengar sendingan-sendingan, gunjingan-gunjingan itu. Nah, itu seperti itu. Nah, kehidupan kita itu seperti itu. Iblis itu akan terus mengintimidasi orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, supaya kita jatuh lagi ke dalam dosa. Kita hidup lagi dalam perbudakan dosa. Tuhan tidak ingin hal itu. Tuhan sudah memberikan kita identitas baru, yaitu orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Ciri yang kedua, Allah menerima kembali manusia seperti sepasang pengantin baru. Allah menerima kembali manusia seperti sepasang pengantin baru. Mari kita baca dalam ayat yang kelima. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami dan seorang darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan
demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kembali Yesaya memberikan gambaran hubungan antara manusia yang berdosa atau bangsa Israel yang saat itu sudah berdosa dan menjadi budak, digambarkan sebagai wanita dan Allah sebagai pengantin laki-lakinya. Ketika hubungan mereka ini sudah pulih, ketika bangsa Israel ini sudah sadar akan kesalahannya, bertobat, dipulihkan oleh Tuhan. Allah mengampuni bangsa ini dan Allah hendak menjemput bangsa ini, membebaskan bangsa ini dari perbudakan untuk kembali dibawa ke tanah perjanjian. Ini digambarkan seperti seorang pengantin yang akan bertemu dengan pengantin laki-laki yang akan bertemu dengan pengantin wanita. Rasanya pasti senang. Bapak Ibu coba mengingat kembali yang dulu pernah diberkati dalam kongregasi pernikahan yang kudus itu. Pasti ketika pengantin wanita akan masuk, ya, siapa ya yang diberkati? Oh, Mbak Christine mungkin ya, Mbak Christine, Mas Agus. Ketika pengantin wanita akan masuk kan melihat, ayu merah gitu, cantik sekali. Sampai Alkitab mengatakan cantik benar ya. Seorang laki-laki yang menunggu kedatangan pengantin wanita, hubungan suami istri yang begitu luar biasa, yang sangat senang, yang sudah dinanti-nantikan sejak lama. Ini gambaran yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel sebagai bangsa yang sudah berdosa. Ketika mereka sudah bertobat, digambarkan seperti wanita, pengantin wanita, dan Allah sendiri menggambarkan dirinya sebagai pengantin laki-laki yang sangat sukacita ketika melihat kekasihnya menyadari kesalahannya, akan menerimanya kembali, sudah melupakan masa lalunya, melupakan dosa-dosa yang sudah diperbuatnya. Yang penting kamu sudah bertobat, kamu mau datang kembali, dan Allah menyambut. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang berdosa, yang dulu kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, hidup kita sudah terpisah jauh dari Allah, bahkan kita menjadi penghuni neraka yang seharusnya. Tetapi karena kita bertobat, kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dipulihkan dan Tuhan menerima kembali kita, seperti dalam saat di mana Tuhan menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Tidak ada dosa di antara kita, di antara Allah dan manusia. Tidak ada yang menghalangi. Ada persekutuan yang indah, ada damai sejahtera yang dirasakan oleh manusia ketika dipulihkan kembali. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya, memberikan gambaran bagaimana manusia berdosa itu seperti anak yang gila. Anak yang sudah nakal, meminta hartanya kemudian dijual dan dia pergi berfoya-foya, tidak ingat dengan bapaknya. Tidak ingat bahwa semuanya hartanya itu yang memberikan bapaknya, tetapi dia berfoya-foya, tetapi ketika sudah terpuruk jatuh, tidak bisa apa-apa, dia ingat dan dia bertobat. Dia datang kepada bapaknya, mau mengakui kesalahannya dan mau menjadi budaknya. Tapi apa yang dilakukan bapaknya? Dari jauh, sang bapak ini sudah melihat dan dia bersuka cita. Dia menyambut anaknya ini bukan seperti orang yang sudah bersalah. Dia menyambut anaknya bukan seperti nanti, wah anakku jadi budak, tak terima jadi budak, tetapi tidak. Dia menyambut anaknya seperti anaknya yang hilang, yang sudah ditemukan kembali. Dia menyelenggarakan pesta karena sukacitanya anaknya yang hilang sudah ditemukan. Begitu juga dalam kehidupan kita.
Kita adalah dulunya anak yang hilang, yang sudah ditemukan oleh Allah, dipulihkan kembali oleh dalam kehidupan kita. Dan ciri-ciri yang ketiga orang yang dipulihkan Tuhan ialah Allah mengutus hamba-hambanya untuk menjaga umatnya. Allah mengutus hamba-hambanya untuk menjaga umatnya. Mari kita baca dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hei kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi pemasyuran di bumi. Di sini Yesaya menyampaikan bahwa Allah tidak akan meninggalkan bangsa ini begitu saja. Ketika bangsa ini sudah dipulihkan, bangsa ini sudah diampuni, Allah akan mengutus hamba-hambanya untuk menjaga umatnya ini. Allah akan mengutus para nabinya. Ketika nabi ini sudah sampai meninggal, dia akan mengutus nabi yang lain. Dia akan mengutus hakim yang satu dan hakim yang lain. Dia akan mengutus para imam untuk menjaga umat manusia ini, untuk menjaga umat pilihannya ini, supaya mengingatkan terus kepada umat pilihannya ini dan mendoakan umatnya kepada Allah, membawa terus dalam doa. Tuhan tidak akan membiarkan bangsa ini seperti domba yang tidak memiliki gembala, merasakan ketakutan, tidak tahu arah harus kemana. Tetapi Tuhan akan mengirimkan para gembala-gembala untuk bisa mendoakan, untuk bisa mengarahkan, untuk bisa memberikan makanan-makanan yang diperlukan oleh sang domba. Siapakah utusan-utusan Tuhan? Yaitu para nabi, para imam, para rasul, dan saat ini adalah para pendeta, gembala-gembala sidang yang telah Tuhan utus. Tuhan tempat kita mengaji umat yang Tuhan pilih. Itulah tugas para hamba Tuhan. Dia akan menjaga terus, dia akan memberikan makanan-makanan rohani yang diperlukan oleh jemaat. Dia akan menguatkan jemaat ini supaya dia semakin kuat kerohaniannya, tidak bimbang, tidak ragu, tidak meninggalkan Tuhan. Dia akan mengarahkan jalan yang baik. Gembala itu tidak pernah mengarahkan dombanya ke jurang, ya, nggak pernah mengarahkan dombanya ke jurang. Justru kalau ada dombanya yang mau mengarah ke jurang itu justru akan diamankan arahnya. Kalau dia tetap nakal sampai ke jurang, ya, baru ditolong dengan tongkat. Terkadang harus dipukul dengan keras, dipatahkan kakinya. Tujuannya bukan marah, bukan benci, tidak, tetapi supaya domba ini tidak pergi kemana-mana, gitu. Dipukul dengan keras, tetapi setelah itu dibalik, digendong terus sampai dia pulih kembali dan dia mengenal, sang domba ini mengenal gembalanya. Oh, ternyata kemarin kakiku dipatahkan ini tujuannya supaya saya semakin dekat. Saya tahu maksud gembala saya. Ketika dia sudah pulih, dia tidak akan pergi jauh. Inilah tugas para hamba-hamba Tuhan. Mendidik, mengarahkan, mengajarkan, dan mendoakan setiap saat. Itu tugasnya. Karena Tuhan sendiri yang memilih. Tuhan sendiri yang memilih dan menempatkan untuk menjaga umat Tuhan. Bahwa itu dikasih di dalam Tuhan. Inilah
ciri-ciri orang yang dipulihkan oleh Allah. Kita dalam perlindungan Tuhan. Kita mempunyai identitas baru. Kita diterima oleh Tuhan tanpa syarat. Tuhan melupakan dosa-dosa kita, kesalahan kita. Dan Tuhan menempatkan para gembala-gembala untuk menjaga. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Silakan para petugas yang bersiapkan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga. Terima kasih Bapa, melalui kasih-Mu yang begitu luar biasa, Bapa telah membebaskan kami dari dosa-dosa kami, jadi budak-budak dosa, dan Tuhan telah membebaskan kami dari perbudakan dosa. Kami menjadi orang yang bebas, orang pilihan Tuhan, orang yang kuduskan. Kami mempunyai identitas dari orang-orang yang Tuhan kuduskan. Dan Tuhan sudah menerima kami tanpa syarat. Tuhan melupakan masa lalu kami. Tuhan tidak melihat masa lalu kami, siapa kami. Tapi Tuhan melihat kami adalah orang yang Tuhan tebus. Dan Tuhan sudah menempatkan hamba Tuhan untuk menjaga kami seterusnya. Terima kasih atas penyertaan. Terima kasih atas pemulihan yang terjadi. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur atas pemulihan yang terjadi. Biarlah firman ini akan semakin menguatkan kami sebagai orang yang bersusah, orang yang sebagai Tuhan. Firman ini akan semakin menguatkan kami dan menjadikan kita. Bapak, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai dengan daerah. Tuhan akan menolong, memberikan hikmat, memberikan roh takut akan Allah, sehingga mereka boleh menjalankan tugas pemerintah mereka dengan baik, dengan jujur, dengan adil. Dan kami juga menyerahkan saat ini usaha pemerintah dalam menanggulangi, memutus rantai penularan COVID-19. Tuhan akan memberkati usaha pemerintah ini dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan, protokol kesehatan yang telah diumumkan supaya dilakukan oleh masyarakat. Begitu juga usaha pemerintah dalam menangani melakukan vaksin, supaya vaksin ini boleh memberikan kekebalan pada seluruh rakyat, yang menyerahkan supaya vaksin ini boleh berjalan dengan baik. Dan saat ini kami mendengar bahwa ada kesulitan pemerintah untuk mendatangkan vaksin ini. Kalau Tuhan, jadi kita akan permudah supaya pemerintah bisa mendatangkan vaksin yang diperlukan oleh rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa saat ini bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Kami menyerahkan saudara-saudara kami di NTT, Gereja Baptis yang ada di NTT, klinik baptis yang ada di NTT. Tuhan tolong memberkati supaya Tuhan pulihkan kembali Bapak kondisi di sana. Kami menyerahkan para donatur, orang yang terbeban untuk memberikan pertolongan, memberikan kesehatan pada mereka, berkati kita. Tidak lupa kami juga berdoa saat ini untuk di mana dampak dari gempa yang kemarin dirasakan. Dan secara khusus kami menyerahkan Gereja Baptis Sumber Jabon yang juga terdampak karena gempa ini, banyak kerusakan terjadi di dalam gereja, baik rumah-rumah jemaat, penduduk di sekitar juga. Nah, Tuhan memberikan pertolongan. Kami menyerahkan dari BPD,
dari BPN yang sudah bergerak untuk pemulihan kembali, pembangunan kembali gedung gereja ini. Mau memberkati pendeta Boy yang boleh melayani beserta keluarga, baik menguatkan bersama-sama dengan jemaat untuk bergotong royong untuk kembali dengan baik. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia yang Tuhan menolong memberkati para pemimpin BPN, BPD, dalam pengurus BPD, Tuhan memberkati para hamba Tuhan yang melayani keluarganya, Tuhan berkati kesehatan Tuhan. Jadi kami juga menyerahkan Tuhan untuk lembaga-lembaga baptis yang ada di Indonesia ini, baik rumah sakit baptis, seminari teologi baptis, lembaga literatur baptis, lembaga pertanian baptis. Tuhan menolong memberkati setiap lembaga ini dapat tetap terus menjadi berkat di masa pandemi ini dan juga berfungsi seperti apa yang visi-misi yang telah kita inginkan ya Bapak. Kami berdoa untuk gereja-gereja baptis yang saat ini juga sedang mengalami kekosongan dan Tuhan. Bila Tuhan akan kirimkan orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang siap untuk melayani Engkau, untuk menjaga tembok-tembokmu sampai Engkau nanti datang dari yang Bapak. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang saat ini sedang terpapar COVID, yang sedang sakit, tolong Tuhan kuatkan mereka, berikan semangat. Tuhan akan sembuhkan mereka kembali ya Bapak, sehingga mereka boleh pemulihan dan dapat bersama-sama kembali melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Gubeng yang dimana Tuhan beri izinkan untuk hidup tengah masyarakat Gubeng ini. Kami rindu gereja yang boleh terus menjadi berkat, gereja yang menjadi terang bagi masyarakat sekitar sini ya Bapak. Dan kami menyerahkan setiap pelayanan-pelayanan yang sudah kami lakukan, baik secara offline maupun online, kiranya melalui pelayanan ini cuma boleh diberkati ya Bapak. Berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan, Tuhan izinkan untuk melayani bersama-sama di tempat ini, yang Tuhan memberkati kehidupan mereka, pekerjaannya, kesehatannya, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, para lansia dan anak-anak yang saat ini tidak bisa mengikuti ibadah secara offline bersama-sama dengan kami, tapi biarlah Tuhan izinkan mereka boleh mengikuti ibadah secara online, baik di rumah masing-masing maupun kelompok-kelompok kecil. Tuhan akan menolong memberkati mereka dalam kesehatannya, imannya. Tuhan akan terus tetap berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dan dari pendidikan secara online, Tuhan memberkati kehidupan mereka, kesehatannya, kecerdasannya, dan semangatnya untuk terus belajar dan memberkati. Kami menyerahkan juga untuk jemaat kami yang ada di pos PI Nepal untuk menolong menjaga kehidupan jemaat yang ada di sana ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa syafaat kami dalam kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan menjadi setiap untuk mendoakan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, silakan Bapak Ibu berdiri. Angkatlah tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan dan menguatkan kau yang sakit. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha dan studi. Tuhan juga memberkati keluarga dan kemanapun kau pergi. Pulanglah untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menutup ibadah kita dengan pujian terima kasih.